Kita manusia pasti punya rencana. Dan yang namanya rencana, dibayangin aja udah bikin bahagia. Makanya gak kebayang kalau beneran kejadian bisa sebahagia apa. Kita harus gimana supaya rencana jadi nyata? Ya pakai usaha sama doa lah, kata mereka. Rencana tuh banyak ragamnya. Bisa rencana menyatakan cinta, rencana memiliki seseorang, rencana membeli sesuatu, rencana mewujudkan mimpi, rencana menikah mungkin. Ya banyak deh. Tapi jangan juga lupa, kalau yang namanya rencana, ujung-ujungnya cuma punya dua kemungkinan. Kalau nggak berhasil paling gagal. Kesel nggak dengernya? Kamu akan mikir, enak banget ngomong gitu. Ngomong berhasil atau gagal bisa semudah itu. Dulu saya juga mikirnya gitu. Kesel banget kalau ada orang yang bilang, semangat ya, kamu pasti bisa. Rasanya mau tutup kuping depan mukanya. Semuak itu. Seolah-olah mereka tahu dan paham. Dan sekarang di episode kali ini saya mau bahas tentang dua kemungkinan itu. Yang pertama, berhasil. Sejujurnya, saya nggak tahu apa yang harus dibahas. Ya berhasil kan cuma tentang usaha, berdoa, terus dapet deh. Dan kita sering banget tuh ketemu orang kayak gitu. Yang hidupnya beruntung, hidupnya enak terus. Kayak apa yang dia mau, ada aja jalannya. Lantas kita cuma bisa iri, bilang Tuhan gak adil. Bilang usaha kita sebenarnya jauh lebih besar dari usaha dia. Gini, kalau orang lain berhasil, itu bukan salah dia. Bukan salah kita juga. Itu sudah begitu jalannya. Tenang, gak apa-apa kalau punya pikiran kayak gitu. Berpikir orang lain lebih kita terus kita gak terima. Padahal rasanya sama-sama mampu. Tapi kenapa dia yang dapetin? Gak apa-apa karena saya juga pernah gitu. Jadi pengen cerita sedikit. Pertama waktu mau masuk SMA. Jadi dulu saya pengen banget sekolah di SMA 8. SMA 8 Jakarta. Kalau ada yang belum tahu itu sekolah kayak apa, pokoknya itu sekolah gokil. Waktu di zaman saya aja masuk ke situ rata-ratanya minimal 9,5 atau 9,6 gitu, saya lupa. Ternyata rata-rata saya cuma 8,9. Pupus deh. Lurus sudah satu mimpi. Langkah pertama untuk mimpi-mimpi berikutnya. Ternyata setelah SMA, perkara mimpi semakin rumit. Saya pengen banget masuk UI. Saat itu pilihan saya kalau nggak UI ya Undip. Fakultas Kedokteran. Paling pede sedunia. Ya abis gimana? Itu mimpi saya dari kecil. Saya nggak tahu harus apa kalau bukan jadi dokter. Adalah itu luar biasa perjuangannya. Belajar, latihan soal sampai jam 2 pagi. Pas ujian ngantuk terus gagal deh. Nggak deng, bercanda. Sebenarnya nggak segitunya. Cuma intinya saya gagal. Ya, gagal. Kita masuk di kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang paling mungkin. Saat itu tentu saya nggak langsung nyerah. Saya coba jalur mandiri untuk bisa masuk ke Undip. Pokoknya kalau dihitung-hitung, saya coba sampai 3 kali supaya bisa diterima di Undip. Kan pertama SBMPTN, terus jalur mandiri gelombang pertama, terus gelombang kedua. Dan akhirnya, ternyata mau sekali nyoba atau 3 kali sekalipun, hasilnya sama. Saya tetap gagal. Kecewa, marah, malu, itu udah gak ada bedanya. Udah jadi satu.
Bayangin, teman-teman saya udah diterima semua, sudah tahu mau melanjutkan pendidikannya kemana. Dan yang bisa saya lakukan cuma diem di kamar, nangis. Saya buruk sekali ketika itu. Sampai akhirnya semesta bawa saya ke fase di mana akhirnya saya mengerti. Saya mengerti bahwa bukan usaha saya yang salah, bukan doa saya yang salah, tapi mungkin mimpi saya yang salah. Selama ini saya mengejar mimpi yang bukan untuk dituju. Dan ternyata benar. Mimpi yang sesungguhnya justru sedang mengejar saya dari belakang. Seperti ingin menghampiri tapi takut karena saya terlalu angkuh. Terus apa? Terus saya berhenti. Bukan berhenti bermimpi, bukan. Saya berhenti untuk istirahat karena saya lelah. Saya berhenti untuk membiarkan mimpi itu berani untuk datang dengan sendirinya. Dan semesta memang punya banyak kejutan. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak butuh waktu lama, nggak butuh banyak rencana dan ekspektasi tinggi-tinggi. Saya meluncurkan buku keempat saya yang berjudul Kata di perpustakaan UI. Kemudian minggu depan tanggal 20 Juli, saya diundang untuk sharing dengan kawan-kawan di SMA 8 Jakarta. Lalu Oktober besok, saya menjadi pembicara seminar nasional di Undip. Lihat, gagal sebenarnya biasa aja. Atau bahkan gagal itu nggak ada sebenarnya. Gagal itu cuma fase yang akan menghampiri kita dan juga akan kita lewati. Jadi segala amarah dan kecewa yang ada juga akan gak ada. Lantas, apa yang membuat saya bangkit? Saya bangkit karena saya percaya mimpi memang bisa mati, tetapi juga bisa lahir kembali. Jadi buat kamu yang rencananya gak bisa terlaksana, gak boleh kecewa lama-lama. Padahal saya pengen banget bilang, semangat ya, kamu pasti bisa. Tapi pasti akan terdengar klise. Jadi saya ganti deh kalimatnya menjadi, menjadi coba untuk belajar percaya bahwa yang datang setelah ini akan jauh lebih baik dari apa yang sebelumnya kamu rencanakan. Jangan berhenti karena semesta gak pernah ingkar janji. Semangat!